Ada kembali di kabar petang pemirsa. Komnas HAM hari ini menyerahkan barang bukti yang mereka kumpulkan terkait kasus tewasnya 6 laskar FPI di jalan tol kepada Bareskrim. Ada 16 barang bukti hasil penyelidikan Komnas HAM yang diberikan kepada Bareskrim Polri. Barang bukti yang diserahkan antara lain proyektil peluru, serpihan mobil, rekaman video dari pengelola jalan tol dan foto dari pihak FPI. Selain itu juga ada rekaman suara dan konteksnya, lini masa peristiwa serta foto-foto korban dari keluarga. Komnas HAM berharap barang bukti serta hasil rekomendasi bisa membantu kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini. Kita akan secara simbolik menyerahkan beberapa barang-barang buktinya yang dilakukan oleh Ketua Tim, ya, Pak Anam, dengan harapan seluruh barang-barang bukti ini bisa semakin memperkuat, memperjelas peristiwa yang terjadi seperti apa, dan tentu saja harapan Komnas HAM dan juga harapan masyarakat pada umumnya, ya, untuk tim Bareskrim bisa menyegerakan proses hukum tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan pemantauan Komnas HAM, termasuk rekomendasi sudah disampaikan Komnas HAM kepada Presiden, Kapolri, dan jajarannya. Ya, kita akan berbincang dengan Komnas HAM pasca hari ini menyerahkan barang bukti kasus tewasnya 6 laskar FPI di Bareskrim Polri yang kasusnya di jalan tol ya saat itu ya. Assalamualaikum Pak Amiruddin. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Pak Amiruddin selaku Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM ya Pak, betul? Ya. Ya, bagaimana Pak hasil dari penyerahan barang bukti ke Bareskrim tadi Pak? Prosesnya berjalan lancar dan baik ya. Kami seperti tadi juga sudah diberitakan bahwa menyampaikan beberapa alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh Komnas HAM ketika melakukan pemantauan dan penyelidikan tempo hari gitu. Nah, semua kita sudah serahkan. Yang datang ke Komnas HAM tadi adalah Dirtipidum Bareskrim Polri gitu. Nah, semua ada kami serahkan tadi secara keseluruhan. Oke. Apa saja Pak? Yang kami serahkan itu ya mulai dari ya sebenarnya juga tempo hari sudah kami sampaikan juga secara terbuka, mulai dari selongsong peluru, proyektil, beberapa foto, rekaman, baik berupa voice record maupun rekaman yang bersifat video. Itu semua kami serahkan tadi semuanya dalam masing-masing bentuknya ya. Nah, kita berharap dengan itu semua nanti polisi sebagai aparat penegak hukum bisa menindaklanjutinya lebih jauh. Oke, Pak, berarti dari 16 barang bukti yang diserahkan hari ini tentunya juga sangat related sekali dengan hasil temuan dari HAM, dengan Komnas HAM beberapa waktu lalu. Apakah mungkin ada hal-hal terbaru Pak yang sudah bisa mengkerucutkan sebetulnya ini terjadi sesuatu ketika, mungkinkah terjadi sesuatu ketika malam tersebut insiden ini terjadi atau bagaimana Pak? Semua yang kami serahkan ini pertama kali kami serahkan ke polisi hari ini ya. Jadi bukan bukti baru atau bukti tambahan. Jadi ketika kami menyusun fakta-fakta tempoh hari menjadi laporan yang disampaikan ke Presiden itu, nah kan barang buktinya masih di kami. Karena ini kan butuh proses penyerahannya secara formal gitu kan. Nah baru bisa terselenggara hari ini tadi siang ya. Nah dengan ini semua artinya semua hal yang berkaitan dengan peristiwa ini, keterangan-keterangan yang kami dapat, daftar saksi dan juga alat buktinya hari ini sudah kami sampaikan ke Polri. Ya. Nah selanjutnya sebagaimana rekomendasi Komnas HAM dalam rangka penegakan hukum, kami berharap ya Polri bisa menindaklanjuti semua bukti dan keterangan ini secepat mungkin sehingga akuntabilitas dari peristiwa ini bisa jalan. Oke, harapan kita demikian. Tapi Pak, dari 16 ini apakah ada hal yang bisa dijelaskan? Dari 16 barang bukti ini mungkin kita bisa mengambil sampelnya. Mungkin selongsong peluru menjelaskan soal apa, serpian mobil menjelaskan soal apa. Apakah mungkin adakah tindakan yang di luar prosedur ketika malam itu terjadi atau bagaimana Pak?
Tidak semua bukti ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi, ya. Nah, jadi makanya kami sampaikan tadi selongsong peluru misalnya atau proyektil misalnya. Ini kan menjelaskan bahwa dalam peristiwa itu tembakan itu terjadi. Makanya kita menemukan di lapangan itu selongsong peluru gitu. Dan ini juga sudah diuji di lapor, ya. Nah, ujian di lapor ini menunjukkan bahwa memang selongsong peluru ini dan proyektilnya dipakai bersesuaian dengan senjata yang dipakai pada saat itu misalnya. Ya. Nah, jadi itu yang yang diperkuat oleh bukti ini. Ya Pak Amiruddin, dari 16 barang bukti diantaranya selongsong peluru, kemudian rekaman video dan segala macam. Kajian dari Komnas HAM itu mengarah kemana sih Pak sebetulnya Pak? Apakah ada pelanggaran HAM Pak terjadi? Kan kami sudah sampaikan waktu mengumumkan hasil temuan Komnas HAM, memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu proses hukum harus dilakukan gitu. Makanya ini Polri dari Dirtipidum Barreskrim Polri datang sebagai penyidik untuk menindaklanjuti bukti-bukti ini ke proses hukum selanjutnya gitu. Nah, jadi kami nanti di Komnas HAM akan mencoba memantau bagaimana proses hukum selanjutnya itu gitu. Nah, kita berharap proses hukumnya berjalan baik ya, sehingga keadilan bisa ditegakkan gitu. Harapan dari Komnas HAM sendiri dengan penyerahan barang bukti ini apa Pak? Apakah nantinya akan ada pelanggaran HAM begitu, kemudian nanti akan ada tuntutan dan lain sebagainya begitu Pak? Proses hukum tentu nanti ini ditindaklanjuti oleh penyidik. Penyidik nanti tentu akan menindaklanjutinya sampai ke penuntutan di pengadilan gitu. Oke, itu Pak, harapannya, makanya kami dari awal merekomendasikan harus ada pemeriksaan pengadilan. Oke, Pak, ada beberapa barang bukti, 16 barang bukti. Tadi saya juga baca informasinya ada selongsong peluru, serpihan mobil, kemudian juga CCTV dari pengelola jalan tol. Nah, dengan adanya CCTV, kemudian juga selongsong peluru ini, apakah Komnas HAM sudah bisa melihat siapa yang melakukan pelanggaran HAM di sana, Pak? Komnas HAM ini bukan pengadilan, Mbak. Yang akan memutuskan itu pengadilan. Bukan memutuskan, Pak, tapi bukan berbicara soal memutuskan. Tapi apakah Komnas HAM menemukan data tersebut? Kita tidak berbicara melihat soal siapa yang melakukan, tidak melihat efek hukumnya. Tapi melihat ada tidak pelanggaran, Bapak sampaikan tadi ada pelanggaran. Tetapi apakah sudah bisa di situ terlihat siapa yang melakukan pelanggaran HAM dari data yang ada, dari video yang ada didapatkan dari CCTV? Itu makanya saya sampaikan pertanyaan Mbak Tisa ini pertanyaan substansi hukumnya nanti. Makanya dibutuhkan ya pemeriksaan melalui proses penyidikan sehingga ini diperiksa di pengadilan terbuka gitu loh. Nah, Komnas sudah merekomendasikan hal itu. Nah, rekomendasi itu didukung oleh bukti-bukti yang kami serahkan ini gitu loh. Jadi kalau Anda tanya siapa pelakunya itu putusan pengadilan. Makanya saya sampaikan dalam proses ini kami meminta ya berdasarkan keterangan yang kami miliki dan alat bukti yang kami temukan. Apa yang dilihat dari CCTV tersebut, Pak? Ya, kalau CCTV-nya kan menunjukkan dua hal, bahwa peristiwa penembakan itu terjadi. Ya kan? Satu, yang kedua juga menunjukkan bahwa dalam proses iring-iringan mobil itu semua mobil itu kelihatan di sana. Nah, jadi itu, nah makanya ini sekali lagi saya katakan kita membutuhkan pemeriksaan lebih dalam oleh penyidik. Oke. Setelah nanti ini dari 16 barang bukti yang diserahkan ke Barreskrim ini, selanjutnya Komnas HAM apa yang akan dilakukan? Apakah memantau dari pihak Barreskrim bagaimana meresponnya atau menindaklanjutinya atau bagaimana nih Pak? Ya, kita akan terus memantau ya bagaimana ini ditindaklanjuti oleh polisi gitu. Maka tadi ada target waktu tertentu Pak Amiruddin? Ini bisa nanti lebih cepat. Ya, kita lihat saja bagaimana Barreskrim Polri nanti menindaklanjutinya. Kalau kita target nanti kayak masa-masa orang kan. Nah, kita berharap ini bisa dipercepat karena prinsip pelaksanaan hukum ini kan harus cepat.
Oke. Komnas HAM sendiri akan mengeluarkan rekomendasi ataupun mungkin sudah memberikan rekomendasi kepada Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang ditemukan Komnas HAM? Rekomendasi kami kan sudah kami sampaikan sejak bulan lalu itu ya. Oke. Makanya baru hari ini bisa terlaksana menyerahkan alat-alat bukti ini ke pihak Polri gitu. Nah, mungkin Polri juga punya alat bukti yang lain, saya juga nggak terlalu tahu gitu ya. Baik. Oke. Baik, Pak Amiruddin, terima kasih atas waktunya selaku Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selamat sore. Waalaikumsalam.